Operasi besar dilakukan pasukan TNI setelah memperoleh informasi intelijen yang memastikan keberadaan 103 anggota kelompok bersenjata KKB di sebuah lokasi persembunyian yang sudah dipantau selama 2 minggu. Laporan awal menyebutkan bahwa kelompok tersebut sedang mempersiapkan transaksi senjata ilegal dengan seorang warga negara asing asal Australia yang diduga menjadi perantara dalam suplai senjata rakitan dan amunisi impor yang biasa digunakan kelompok itu dalam aktivitas bersenjata. TNI mengkonfirmasi bahwa pengepungan dilakukan atas dasar temuan aktivitas logistik mencurigakan, komunikasi radio yang meningkat, serta pergerakan anggota KKB yang tidak biasa memasuki wilayah yang selama ini digunakan sebagai jalur keluar masuk senjata selundupan. Operasi pengepungan dipimpin langsung oleh unsur gabungan dari satuan tempur dan satuan intelijen dengan tujuan menghentikan transaksi, mengamankan lokasi, serta mencegah distribusi senjata lebih jauh ke kelompok-kelompok kecil yang beroperasi di wilayah pegunungan. Mengutip data sementara, lokasi persembunyian tersebut bukan hanya menjadi titik transaksi, tetapi juga menjadi tempat penyimpanan barang selundupan yang telah masuk sebelumnya. Hal ini memperkuat alasan TNI melakukan tindakan cepat agar tidak ada perpindahan senjata yang dapat digunakan untuk memperluas aksi kekerasan. Keberadaan seorang warga negara Australia di lokasi kejadian ikut mempertinggi urgensi operasi, mengingat keterlibatan asing dalam jalur persenjataan ilegal merupakan pelanggaran serius yang dapat berdampak pada hubungan keamanan regional. TNI menyatakan bahwa operasi dilakukan secara terukur dengan tujuan utama menekan potensi perlawanan bersenjata serta memastikan semua pihak yang terlibat dapat diamankan hidup-hidup untuk proses hukum. Informasi lanjutan tentang identitas WNA Australia tersebut masih ditahan oleh aparat karena sedang dikonfirmasi dengan Lembaga Keamanan Internasional untuk memastikan rekam jejak keterlibatannya dalam perdagangan senjata lintas negara. Pihak berwenang juga memastikan bahwa proses identifikasi 103 anggota KKB yang tertangkap dalam pengepungan akan dilakukan secara detail, terutama untuk mengetahui peran masing-masing dalam jaringan tersebut, mulai dari kurir, pengatur transaksi, hingga aktor utama yang berada dalam struktur komando organisasi. Selain itu, aparat tengah mengumpulkan bukti terkait asal senjata, jalur pendanaan, dan potensi aktor asing lain yang mungkin terlibat. Sumber Komando Operasi menyebutkan bahwa pengepungan terhadap 103 anggota KKB bukan dilakukan secara mendadak, tetapi merupakan hasil rangkaian pemantauan intelijen berlapis selama beberapa minggu. TNI telah mengidentifikasi pola pergerakan kelompok tersebut termasuk jalur suplai, titik pertemuan, dan perubahan perilaku anggota-anggota kunci organisasi. Data yang dikumpulkan oleh Satuan Intelijen menunjukkan adanya peningkatan permintaan amunisi, serta indikasi penggunaan perangkat komunikasi yang lebih canggih dari biasanya. Tim intelijen TNI juga melaporkan adanya kontak baru dalam jaringan transaksi senjata, yaitu seorang warga negara Australia yang beberapa kali terdeteksi berada di wilayah perbatasan sebelum akhirnya memasuki area persembunyian kelompok. Individu tersebut dicurigai sebagai penghubung antara jaringan internasional penyelundup senjata dengan kelompok lokal. Namun informasi mengenai latar belakang dan afiliasinya masih diolah dan berkoordinasi dengan otoritas Australia serta lembaga keamanan regional, mengingat keterlibatan WNA dalam aktivitas ini memiliki implikasi hukum yang luas. Menurut laporan teknis, TNI menggunakan kombinasi pengamatan udara, sinyal komunikasi, serta infiltrasi tim kecil untuk menentukan waktu yang tepat melancarkan pengepungan. Keputusan untuk melakukan operasi dilakukan setelah terkonfirmasi bahwa transaksi senjata ilegal sedang berlangsung dan bahwa senjata dalam jumlah signifikan sudah berada di lokasi. TNI menilai bahwa membiarkan transaksi tersebut berjalan dapat memperbesar risiko keamanan bagi warga dan petugas di wilayah rawan konflik. Barang bukti awal yang ditemukan di lokasi memperlihatkan struktur jaringan yang lebih kompleks dari dugaan sebelumnya. Selain senjata rakitan lokal, terdapat beberapa jenis amunisi dan suki cadang perangkat taktis yang diduga berasal dari jalur impor gelap. Hal ini sedang dianalisis oleh laboratorium forensik karena dapat memberikan petunjuk mengenai negara asal barang, pemasok, dan rute distribusi yang digunakan. TNI menegaskan bahwa penyelidikan masih berlangsung untuk memetakan seluruh rantai logistik kelompok tersebut. Penyelidikan lanjutan terhadap peran 103 anggota KKB juga sedang berjalan. Aparat berfokus pada pengumpulan data identitas, struktur komando internal, dan pembagian tugas mereka dalam jaringan. Sumber TNI menyebutkan bahwa sebagian dari mereka memiliki catatan keterlibatan dalam insiden-insiden bersenjata sebelumnya, sementara lainnya berperan sebagai penghubung dan kurir logistik. Semua data tersebut akan digunakan untuk menyusun dakwaan serta menentukan apakah jaringan tersebut terkait dengan kelompok-kelompok lain di luar Papua.
Terkait WNA Australia, proses verifikasi data identitas masih berlangsung di bawah pengawasan Lembaga Keamanan Nasional. Pemerintah juga tengah menyiapkan nota diplomatik untuk disampaikan kepada negara asal pelaku guna memastikan kerjasama dalam penanganan kasus ini. PNI menyatakan bahwa keberadaan warga asing dalam operasi ilegal ini menjadi salah satu perhatian utama karena dapat berdampak pada stabilitas keamanan lintas negara. Sumber Komando Operasi menyebutkan bahwa pengepungan terhadap 103 anggota KKB bukan dilakukan secara mendadak, tetapi merupakan hasil rangkaian pemantauan intelijen berlapis selama beberapa minggu. TNI telah mengidentifikasi pola pergerakan kelompok tersebut, termasuk jalur suplai, titik pertemuan, dan perubahan perilaku anggota-anggota kunci organisasi. Data yang dikumpulkan oleh Satuan Intelijen menunjukkan adanya peningkatan permintaan amunisi serta indikasi penggunaan perangkat komunikasi yang lebih canggih dari biasanya. Tim intelijen TNI juga melaporkan adanya kontak baru dalam jaringan transaksi senjata, yaitu seorang warga negara Australia yang beberapa kali terdeteksi berada di wilayah perbatasan sebelum akhirnya memasuki area persembunyian kelompok. Individu tersebut dicurigai sebagai penghubung antara jaringan internasional penyelundup senjata dengan kelompok lokal. Namun informasi mengenai latar belakang dan afiliasinya masih diolah dan berkoordinasi dengan otoritas Australia serta lembaga keamanan regional, mengingat keterlibatan WNA dalam aktivitas ini memiliki implikasi hukum yang luas. Menurut laporan teknis, TNI menggunakan kombinasi pengamatan udara, sinyal komunikasi, serta infiltrasi tim kecil untuk menentukan waktu yang tepat melancarkan pengepungan. Keputusan untuk melakukan operasi dilakukan setelah terkonfirmasi bahwa transaksi senjata ilegal sedang berlangsung dan bahwa senjata dalam jumlah signifikan sudah berada di lokasi. TNI menilai bahwa membiarkan transaksi tersebut berjalan dapat memperbesar resiko keamanan bagi warga dan petugas di wilayah rawan konflik. Barang bukti awal yang ditemukan di lokasi memperlihatkan struktur jaringan yang lebih kompleks dari dugaan sebelumnya. Selain senjata rakitan lokal, terdapat beberapa jenis amunisi dan suku cadang perangkat taktis yang diduga berasal dari jalur impor gelap. Hal ini sedang dianalisis oleh laboratorium forensik karena dapat memberikan petunjuk mengenai negara asal barang, pemasok, dan rute distribusi yang digunakan. TNI menegaskan bahwa penyelidikan masih berlangsung untuk memetakan seluruh rantai logistik kelompok. Penyelidikan lanjutan terhadap peran 103 anggota KKB juga sedang berjalan. Aparat berfokus pada pengumpulan data identitas, struktur komando internal, dan pembagian tugas mereka dalam jaringan. Sumber TNI menyebutkan bahwa sebagian dari mereka memiliki catatan keterlibatan dalam insiden-insiden bersenjata sebelumnya, sementara lainnya berperan sebagai penghubung dan kurir logistik. Semua data tersebut akan digunakan untuk menyusun dakwaan serta menentukan apakah jaringan tersebut terkait dengan kelompok-kelompok lain di luar Papua. Terkait WNA Australia, proses verifikasi data identitas masih berlangsung di bawah pengawasan Lembaga Keamanan Nasional. Pemerintah juga tengah menyiapkan nota diplomatik untuk disampaikan kepada negara asal pelaku guna memastikan kerjasama dalam penanganan kasus ini. TNI menyatakan bahwa keberadaan warga asing dalam operasi ilegal ini menjadi salah satu perhatian utama karena dapat berdampak pada stabilitas keamanan lintas negara. Setelah pengamanan anggota KKB dan barang bukti selesai, aparat TNI bersama kepolisian dan kejaksaan langsung memulai proses hukum terhadap 103 anggota KKB. Proses ini mencakup pendokumentasian identitas, penentuan peran masing-masing anggota, serta penyusunan dakwaan awal terkait kepemilikan senjata ilegal, keterlibatan dalam aktivitas bersenjata, dan transaksi senjata dengan pihak asing. Penanganan dilakukan secara bertahap untuk memastikan tidak ada prosedur hukum yang diabaikan dan semua bukti dapat diproses secara sah di pengadilan. Sementara itu, tim intelijen melakukan analisis menyeluruh terhadap jalur distribusi senjata dan peran warga negara Australia yang terlibat dalam transaksi itu. Berdasarkan temuan awal, transaksi ini merupakan bagian dari jaringan penyelundupan internasional yang sudah berlangsung beberapa bulan dan kemungkinan melibatkan aktor asing lain yang beroperasi di wilayah Asia Pasifik. Aparat sedang menghubungi Lembaga Keamanan Internasional untuk mengkonfirmasi keterlibatan pihak asing dan menyiapkan koordinasi hukum lintas negara. Dampak dari operasi ini dirasakan secara langsung di wilayah Papua. Penangkapan anggota KKB dan penyitaan senjata telah mengurangi potensi konflik bersenjata di beberapa titik panas. Pemerintah daerah melaporkan penurunan aktivitas bersenjata sementara dan aparat gabungan melakukan patroli tambahan untuk mencegah sisa anggota KKB melakukan pembalasan. Langkah-langkah pencegahan ini juga melibatkan pengawasan jalur logistik dan komunikasi yang sebelumnya digunakan oleh kelompok bersenjata. Selain itu, TNI mencatat implikasi keamanan regional dari keterlibatan warga asing dalam transaksi senjata ilegal.
Keberadaan perantara WNA meningkatkan risiko penyebaran senjata ke kelompok bersenjata lain di wilayah Indonesia maupun negara tetangga. Pemerintah pusat menekankan pentingnya koordinasi dengan Badan Intelijen Internasional untuk menutup celah distribusi dan mencegah munculnya jaringan baru yang dapat mengganggu stabilitas kawasan. Aparat keamanan juga menekankan bahwa operasi ini memberikan data strategis untuk mengidentifikasi kelemahan dalam jaringan KKB, termasuk titik penyimpanan senjata, jalur komunikasi, dan metode rekrutmen anggota. Analisis ini akan digunakan untuk merumuskan strategi pencegahan jangka panjang dan meningkatkan efektivitas patroli serta pengawasan di wilayah rawan konflik. Selain itu, proses interogasi terhadap anggota KKB dan warga asing terus berjalan untuk menelusuri semua jalur logistik dan aktor yang terlibat. Temuan ini diharapkan dapat memetakan jaringan internasional senjata ilegal yang selama ini beroperasi di wilayah Papua dan sekitarnya, sekaligus memberikan dasar hukum kuat untuk penuntutan terhadap semua pihak.